Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bioluminesensi. Berikut kita simak videonya. Luminescence adalah emisi cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup karena adanya reaksi kimia tertentu. Hal ini dapat kita temukan pada cendawan, bakteri, dan organisme di perairan. Namun, bioluminescence tidak dapat kita temukan pada tanaman berbunga, hewan vertebrata terestrial, amfibi, dan mamalia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bioluminescence. Yang pertama, terjadi akibat kerja enzim di dalam tubuh organisme. Yang kedua, bakteri yang mengalami bioluminescence adalah bakteri gram-negatif motil. Yang ketiga, memiliki morfologi batang pada bakteri. Dan yang keempat, bakteri bersifat aerob atau anaerob fakultatif. Contoh bakteri yang mengalami bioluminescence dapat kita temukan pada genus Vibrio, Photobacterium, Xenorhabdus, Alteromonas, dan Sewanella. Sedangkan untuk contoh cendawannya dapat kita lihat pada Armillaria melea, Panellus typicus, Ompalotus nidiformis, dan Mycena sp. Ada beberapa peran dari bioluminescence pada organisme. Yang pertama, bioluminescence digunakan untuk memberikan sinyal kawin. Kemudian yang kedua, sebagai predasi. Dan yang ketiga, bioluminescence digunakan sebagai alat perlindungan terhadap pemangsa. Oke, selanjutnya sinyal kawin. Umumnya, kunang-kunang jantan yang terbang rendah akan memulai memancarkan pendaran untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Selanjutnya, dalam kurun waktu tertentu, kunang-kunang betina akan membalas sinyal tersebut dengan pola pendaran spesifik yang berbeda. Predasi. Bioluminesensi pada makhluk hidup juga banyak dimanfaatkan untuk memburu mangsa. Di antaranya adalah ikan, angel, dan hiu Hesistius brasiliensis yang menggunakan luminesensi untuk menarik mangsa mendekat. Selanjutnya adalah perlindungan terhadap pemangsa. Setiap makhluk hidup yang mampu menghasilkan luminesensi untuk tujuan atau fungsi yang berbeda-beda. Sebagian makhluk hidup memanfaatkannya untuk pertahanan diri, seperti yang dilakukan kelompok Dinoflagellata, ubur-ubur, dan beberapa jenis cumi-cumi yang berpendar untuk mengejutkan predator yang mendekatinya, sehingga memberikan kesempatan kepadanya untuk melarikan diri dari predator. Beberapa jenis dekapoda, cephalopoda, dan ikan menggunakan pendaran untuk melakukan kamuflase dalam menghindari predator. Mekanisme pertahanan seperti ini disebut dengan penyamaran dengan sinar atau kontrailuminasi, yang membuat suatu makhluk hidup tidak terlihat atau tersamarkan di antara sinar lain di lingkungan perairan. Pada spesies bintang ular laut, cacing laut, dan organisme bioluminesensi di daratan, mereka memiliki mekanisme pertahanan yang disebut dengan aposematisme, yaitu menghasilkan pendaran untuk menandakan bahwa makhluk tersebut memiliki toksik atau beracun atau tidak enak dimakan, sehingga predator akan menghindarinya. Pendaran pada larva kunang-kunang juga merupakan salah satu bentuk aposematisme yang melindunginya dari predator karena akan dikenali sebagai makanan yang tidak enak atau tidak menguntungkan. Beberapa organisme di laut takut untuk memakan zooplankton karena sebagian besar zooplankton memiliki pendaran yang tetap dapat terlihat saat mereka berada di dalam perut pemangsanya. Akibatnya, organisme yang memakan zooplankton tampak berpendar dan ini membuatnya mudah dikenali dan diburu oleh predator yang lebih tinggi tingkatannya. Fenomena ini terlihat pada peristiwa Dinoflagellata yang menjadi makanan udang misit. Udang tersebut akan tampak berluminesensi karena di dalam tubuhnya terdapat Dinoflagellata berpendar sehingga ikan Poritis noratus dapat lebih mudah memburu dan memakan udang itu. Adapun organisme yang memiliki kemampuan bioluminescence adalah plankton, ikan, gurita, dan hewan karang. Selanjutnya adalah sistem kerja bioluminescence pada organisme. Yang pertama adalah bakteri. Reaksi yang terjadi bersifat spesifik dan merupakan oksidasi senyawa riboflavin fosfat atau FMNH2 atau luciferin bakteri serta rantai panjang aldehida lemak hingga menghasilkan emisi cahaya hijau biru yang dikatalisis oleh enzim luciferase. Luciferase adalah suatu enzim heterodimer berukuran 7 kDa yang terdiri dari dua subunit, yaitu subunit alfa dan subunit beta.
Subunit alfa atau 40 kDa disandikan oleh gen Lux A, sedangkan subunit beta atau 37 kDa disandikan oleh gen Lux B. Selain luciferase, masih terdapat beberapa enzim lain yang terlibat dalam keseluruhan reaksi ini, dan ekspresi enzim-enzim tersebut diatur oleh suatu operan yang disebut operan Lux. Enzim luciferase akan mempergunakan substrat senyawa aldehida yang disintesis di dalam sel dengan bantuan multienzim yang disebut kompleks enzim aldehida lemak reduktase. Kompleks enzim ini terdiri dari 3 subunit enzim, yaitu redutase, transferase, dan sintetase yang masing-masing disandikan oleh gen Lux C, Lux D, dan Lux E. Subunit transferase akan mengkatalisis pemindahan grup lemak asil yang teraktivasi ke air, oksigen, dan akseptor tior. Kedua subunit lainnya yaitu reduktase atau 54 kDa dan sintetase atau 42 kDa akan mengkatalisis reduksi senyawa asam lemak menjadi aldehida dengan reaksi sebagai berikut. Komponen sistem bioluminesensi lainnya adalah flavoprotein yang disandikan oleh gen Lux F. Protein ini hanya ditemukan pada fotobakterium dan fungsinya belum diketahui. Tetapi dari sekuens asam aminonya diketahui bahwa protein ini homolog dengan luciferase. Pada bakteri juga ditemukan Lux G yang diduga memiliki peranan dalam reaksi bioluminesensi untuk bakteri yang hidup di lingkungan perairan. Khusus untuk V. harveyi juga ditemukan Lux H yang berperan dalam sistem luminesensinya. Operan Lux bekerja di bawah pengaruh protein regulator yang berupa protein reseptor atau Lux R dan autoinducer atau Lux I. Selain protein-protein yang disandikan oleh operan Lux, masih terdapat protein lain yang mempengaruhi reaksi bioluminesensi, yaitu lumazin, protein fluoresensi kuning, flavin reduktase, dan aldehida dehidrogenase. Lumazin dapat kita temukan pada fotobakterium. Vibrio memiliki fungsi untuk memperpendek panjang gelombang yang dihasilkan dari emisi cahaya kurang dari 490 nanometer. Sedangkan protein fluoresensi berfungsi untuk mengubah panjang gelombang cahaya menjadi 540 nanometer. Yang terakhir adalah enzim aldehida dehidrogenase yang berperan dalam degradasi senyawa aldehida. Pada dinoflagellata, substrat luciferin yang berperan adalah tetrapirol, yang mirip dengan klorofil, namun berbeda pada ion metalnya. Struktur luciferin yang hampir sama juga ditemukan pada sejenis udang yang bergenus Eupasid. Pada salah satu genus dinoflagellata yaitu Goniaulax diketahui berada pada pH 8. Maka molekul luciferinnya akan berikatan dan dilindungi oleh protein pengikat luciferin. Namun, apabila terjadi perubahan pH menjadi kurang lebih 6, luciferin akan mengalami perubahan konformasi dan mengakibatkan sisi aktifnya bebas dan menghasilkan pendaran cahaya. Coelenterazine adalah jenis luciferin dengan struktur imidazopyrazinon yang sangat banyak ditemukan pada makhluk hidup, terutama pada lingkungan perairan. Selain luciferase, luciferin jenis ini memiliki fotoprotein yang disebut I-quarin untuk membantu penghasilan emisi cahaya. Beberapa film makhluk hidup yang menggunakan luciferin jenis ini adalah Copepoda, Radiolaria, Ctenopore, Cnidarian, beberapa jenis cumi-cumi, dan beberapa jenis ikan dan udang. Luciferin ostrakot disintesis dari asam amino triptofan, arginin, dan isoleucin. Namun jalur metabolisme pembuatannya masih belum diketahui. Luciferin ini banyak terdapat pada genus Cypridina dan Vargula, serta beberapa jenis ikan. Diperkirakan bahwa mekanisme reaksi luminesensi pada beberapa ikan tergantung dari makanannya. Beberapa jenis ikan dapat berhenti berpendar apabila kekurangan makanan. Salah satu spesies yang dapat menghasilkan cahaya adalah Cypridina hilgendorfi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu kunang-kunang. Berbagai spesies kunang-kunang memanfaatkan bioluminesensi sebagai sinyal kawin. Setiap spesies memiliki pola dan warna pendaran yang berbeda. Umumnya,
Kunang-kunang jantan yang terbang rendah akan memulai memancarkan pendaran untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Selanjutnya, dalam kurun waktu tertentu, kunang-kunang betina akan membalas signal tersebut dengan pola pendaran spesifik yang berbeda. Kunang-kunang poturis menggunakan substrat berupa D-luciferin untuk menghasilkan pendaran D-luciferin akan mengalami dekarboksilasi oksidatif dengan bantuan energi dari ATP sehingga dihasilkan emisi cahaya. Kunang-kunang juga memiliki enzim khusus yang dapat meregenerasi oksiluciferin menjadi D-luciferin yang dapat digunakan kembali sebagai substrat selain D-luciferin. Senyawa L-luciferin diketahui juga dapat menjadi substrat bagi kunang-kunang untuk menghasilkan pendaran. Selanjutnya, aplikasi bioluminesensi dalam kehidupan manusia. Adanya penemuan tentang bioluminesensi telah dimanfaatkan manusia di dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang medis. Di bidang tersebut, bioluminesensi dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan sel kanker dalam tubuh secara lebih cepat melalui suatu teknologi baru yang disebut bioluminescence imaging atau BLI. Dengan BLI, ukuran dan lokasi sel kanker dalam tubuh dapat diketahui sehingga tindakan perawatan lebih tepat dapat ditentukan. Temuan ini juga dapat mempermudah riset mengenai perawatan atau obat kanker yang efektif. Dapat mengatasi penyakit tersebut karena perkembangan sel tumor dapat dipantau dengan lebih mudah. Penggunaan bioluminesensi sebagai gen pelapor juga telah diaplikasikan pada tanaman transgenetik, hasil rekayasa genetika. Salah satu penelitian yang telah dilakukan adalah penggunaan gen dari kunang-kunang pada tanaman tembakau transgenik yang diinfeksi dengan Agrobacterium tumefaxin untuk mengamati ekspresi dari gen yang dimasukkan ke tanaman tembakau tersebut. Dalam bidang ekologi, mikroorganisme penghasil luminesensi juga dapat digunakan untuk pembuatan biosensor untuk mendeteksi keberadaan polutan atau kontaminan tertentu di lingkungan. Salah satu contoh yang telah diaplikasikan adalah pembuatan biosensor untuk deteksi senyawa oktotoksik organotin. Dalam industri makanan, bioluminesensi yang dimanfaatkan menggunakan ATP juga telah dimanfaatkan untuk mendeteksi mikroba patogen yang terkandung di dalam makanan.